Oke, ya kali ini saya akan coba membahas tentang kebenaran yang selama ini banyak orang berbicara tentang kebenaran. Apa sih itu kebenaran? Ada kebenaran menurut kepalanya si A, ada kebenaran menurut si B, si C, dan seterusnya. Bahkan orang yang berbicara dan mengklaim tentang kebenaran itu, definisi atau fondasi dasar mereka tentang kebenaran itu berbeda-beda. Dan akhirnya pada level yang lebih lanjut, mereka ikhtilaf atau berbeda, semakin berbeda. Padahal pada akarnya pemahaman mereka tentang kebenaran itu berbeda-beda. Kalau kebenaran tentang apa namanya? Tentang gula gitu. Apa gula itu? Ya kita bisa menjawab manis. Manis itu kan sifatnya. Ya, apa kebenaran itu? Mari kita coba bahas ya, supaya tidak terlalu lama. Setidaknya kebenaran itu secara teoritis ada beberapa tipologi. Ini yang akan kita bahas. Ada beberapa tanda-tanda atau tipologi setidaknya kita untuk mendekati, oh kebenaran itu seperti ini gitu. Nah, yang pertama itu ini sudah teori-teori pengetahuan-pengetahuan lama, tapi coba kita ulas lagi. Yang pertama itu koresponden. Koresponden. Ada koresponden, ada koheren, ada pragmatis. Yang dari tiga ini teori kebenaran yang tertua gitu. Tapi ada lagi dua itu, ada tipologi kebenaran yang berikutnya itu ini performatif. 5 itu pragmatis. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang koresponden. Ini 5 tipologi kebenaran. Apa sih koresponden itu? Koresponden itu berarti kesesuaian antara ide kepala kita, persepsi, anggapan, persepsi yang ada di kepala kita dengan fakta yang ada dalam dunia realita. Contohnya gini, misalnya saya mengatakan 2 tambah 2 itu 5. Saya di kepala saya memiliki persepsi 2 tambah 2 itu 4. Tapi ada orang yang mengatakan 2 tambah 2 itu 5. Nah, itu tidak koresponden, artinya tidak sesuai. Berarti itu ya tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran. Contoh lagi misalnya, saya mengatakan Candi Borobudur itu berada di Madura misalnya. Tapi kan pada faktanya, realitanya, Candi Borobudur itu secara geografis dia berada di Magelang kan. Meskipun saya beranggapan, persepsi seperti apapun tentang Candi Borobudur itu ada di Madura, ya pada kenyataannya faktanya Candi Borobudur itu ada di Magelang. Itulah korespondensi. Korespondensi artinya kesesuaian, ya. Kesesuaian antara persepsi dan fakta. Persepsi dan fakta gitu. Ada beberapa syarat untuk bisa dikategorikan sebagai koresponden. Syarat yang pertama itu
karena ini koresponden hubungannya dengan benar, salah, benar dan salah. Artinya kalau tidak benar pasti salah. Kalau tidak sesuai antara fakta dan persepsi berarti salah. Itu aja. Benar dan salah kata kuncinya dalam tipologi ini, korespondensi. Yang pertama itu memastikan. Syaratnya memastikan bahwasanya syarat bisa dikategorikan korespondensi itu memastikan apa yang dikategorikan sebagai lawan itu memiliki sifat salah. Artinya yang pertama itu memastikan. Salah atau benar. Salah atau benar gitu ya. Salah atau benar, seperti itu. Kemudian yang kedua itu benar dan salah ini bukan cuma sebagai indikator. Kalau tidak benar salah bukan cuma sekedar indikator, tapi dijadikan sebagai keyakinan. Kalau tidak hitam putih gitu, tidak ada abu-abu dalam korespondensi. Kalau tidak sesuai ya berarti salah, itulah syaratnya. Benar dan salah itu dijadikan keyakinan. Yang ketiga itu benar dan salah itu terletak pada fakta. Pada fakta. Sorry ya, tulisannya agak oret-oretan kayak gitu. Kita memiliki persepsi dalam kepala kita, kemudian ada fakta yang berbicara. Tolak ukurnya atau syarat yang terpenting yaitu fakta daripada persepsi. Syarat-syaratnya kayak gitu. Yang pertama kita harus memastikan benar dan salahnya. Lawan dari anggapan kita itu salah, berarti kita harus benar. Pernyataan kita harus benar. Kalau pernyataan kita menyalahkan, berarti lawan kita harus benar. Kalau pernyataan kita itu membenarkan, berarti lawan kita itu harus salah. Kayak gitu. Yang kedua, menjadikan benar dan salah itu keyakinan. Artinya memang syarat pokok, syarat utama, ukuran yang paling penting kayak itu. Kemudian yang kedua itu terletak pada fakta. Benar dan salah itu bukan terletak pada persepsi, tapi pada realita, pada fakta. Nah, seperti itu ya. Terletak pada fakta ini loh. Memang ada beberapa kekurangan dalam berpikir tipologi kebenaran korespondensi itu. Ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama itu justifikasi ideal. Ini papannya sudah nggak muat. Justifikasi ideal tentang kebenaran. Ya, dicatat aja penonton yang lihat ini. Artinya, koresponden itu menganggap sebuah kebenaran sesuatu yang selalu ideal. Fakta itu selalu ideal. Padahal ada beberapa fakta-fakta dan buktinya fakta itu selalu berkembang. Kebenarannya itu tidak mutlak, tidak tetap. Artinya dia bisa berkembang, bisa berubah. Itu ya. Adapun tentang fakta yang tidak bisa ditangkap oleh logika kita, nah itu tidak bisa dibuktikan oleh koresponden. Artinya kita nggak bisa memastikan seperti apa ya. Yang pertama itu kelemahannya, justifikasi ideal. Diharapkannya oleh korespondensi itu kebenaran itu selalu ideal. Artinya kalau ini spidol, ya ada barangnya, ini ada faktanya, spidol sebagai fakta, spidol sebagai ide di kepala kita. Nah, tapi dalam hal-hal tertentu, fakta itu tidak selalu pasti takarannya seperti ini. Kemudian kelemahan yang kedua itu
fakta itu tidak selalu sesuai kadang dengan rasio kita, dengan persepsi kita. Fakta itu tidak selalu sesuai, tidak selalu koresponden. Apa ya misalnya contohnya ya? Gini, jalan itu kita tahu jalan raya itu misal anggaplah katakanlah lebarnya 10 meter. Ketika kita berdiri pada pangkal jalan raya itu 10 meter lebarnya, tapi pandangan kita ke depan itu berjarak sekitar 100 meter atau 1 kilo, jalan itu akan tampak lebih mengecil ke depan. Ya. Padahal pada faktanya itu jalan itu luasnya sama 10 meter lebarnya gitu. Persepsi kita atau rasio kita menipu. Tapi kadang juga fakta yang menipu persepsi atau persepsi yang tidak selalu koheren dengan fakta seperti itu. Kemudian kelemahan yang ketiga itu pikiran manusia tidak bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya imateri atau tidak materi. Sebagai salah satu tipologi kebenaran, koresponden itu menjangkau tentang kayak apa sih jin misalnya. Kayak apa sih akhirat misalnya. Itu kita tidak bisa menjangkau. Dampaknya ketika kita tidak bisa menjangkau, kita tidak bisa memastikan, mengecek secara faktual. Akhirat itu misalnya surga itu bentuknya seperti apa. Kita tidak bisa membuktikan secara faktual. Nah, itulah kelemahan dari tipologi koresponden. Akal manusia sendiri itu tidak bisa memastikan secara faktual, secara fakta. Ketika kita tidak bisa memastikan secara faktual, secara fakta, menjadi relatif kan semuanya. Pada kenyataannya, realitas kehidupan kita ini tidak selalu terdiri dari objek-objek yang materi atau bisa diindra dengan akal. Ada yang di luar akal, di atas akal. Kayak gitu sih. Itu saja penjelasan saya tentang tipologi kebenaran. Kali ini kita membahas tentang satu aja ya. Satu, korespondensi. Tentang koherensi dan seterusnya sampai 4. Kita bahas selanjutnya kayak gitu. Nah, itu. Semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan? Gimana ya? Kayaknya sudah jelas, tapi berarti posisi persepsi Ya. pada kesesuaian itu kan ada persepsi dan fakta. Iya, ya. Berarti lebih diunggulkan fakta, berarti diprioritaskan gitu. Iya. Yang menjadi tolak ukur kebenaran ini adalah fakta. Kalau dalam koresponden, kita mengatakan misalnya orang, katakanlah Ahmad itu orangnya jahat. Ya, itu kan persepsi, belum bisa dibuktikan dengan fakta. Tapi kalau kita sudah cross check faktanya seperti apa? Ternyata Ahmad itu orang yang al-amin, jujur, baik. Ya, antara persepsi dan fakta yang menang itu fakta. Berarti persepsi tetap dibutuhkan sebagai... Iya, persepsi itu dibutuhkan, tapi pada ujungnya persepsi itu bukan sebuah kebenaran dalam tipologi korespondensi. Persepsi itu harus sesuai, ikut fakta. Harus ikut fakta, memang. Tapi setelah dapat fakta, apakah butuh ke tipologi yang lain nanti, Pak? Pertimbangannya untuk bisa disebut kebenaran. Apa cukup koresponden dan faktanya gitu? Ada. Itu keterkaitan dengan tipologi yang lain. Misalnya koherensi. Tapi nanti kita bahas dalam video yang lain ya, tentang keteguhan atau kekuatan sebuah fakta gitu ketika sudah diuji.
diuji kebenarannya. Iya, kayak tadi ada pragmatis. Ya apa? Pragmatis. Salah satu tipologinya. Iya, gitu ya. pragmatis. Misalnya, nilai guna secara praktis gitu kan. Ya. Jadi kebenaran itu tidak selalu berbicara tentang fakta kayak gini apa gini. Ada juga yang pragmatis, nilai gunanya apa gitu kan. Manfaat mudorot lah kalau di Iya, Islam. manfaat mudorot ya. Kalau struktur fundamental berpikir filsafat yang itu masuk dalam aksiologi. Kayak gitu. Nah, nanti kita bahas agak lebih mendetail di pembahasan itu. Siap. Ada lagi Pak pertanyaan tentang ini? Aman Pak, karena memang Sudah ya. tipologi yang lain sepertinya dibutuhkan penjelasan detailnya juga dengan contoh-contoh. Iya, ternyata kebenaran itu kalau kita bicara ya simple, tapi pada faktanya rumit. Pada faktanya, apa sih yang dikatakan tentang kebenaran? Kebenaran menurut saya berbeda dengan kebenaran yang dianggap oleh orang lain, kan seperti itu. Apalagi tadi apa istilahnya Pak? Imateri. Iya, tidak materi, hal-hal yang tidak materi, yang tidak fakta. Iya, itu validasi ya istilahnya. Kebenarannya kan memang susah apa cukup data-data misalnya dari Al-Qur'an, hadis. Tadi kan ada contoh surga misalnya. Ini meskipun belum ke video selanjutnya ya, tipis-tipis lah kasih tahu. Iya. Gimana itu, Pak? Apanya, Pak? Gimana? Bisa dikatakan benar apa hanya ngandalin data dari Al-Qur'an, hadis, beberapa catatan ulama tentang surga, itu apa tidak cukup pada akhirnya? Kalau berpikir kita dangkal dan kita hanya berhenti pada tipologi kebenaran koresponden seperti ini, ya ditinggalkan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta oleh koresponden. Surga itu kan nggak bisa dibuktikan. Ini jangan sampai dipotong tapi videonya ya. Ini bahaya. Siap. Kayak gitu. Tapi ya kalau kita setia dengan landasan teori ilmu ini, ya memang seperti itu berlakunya sistemnya. Kalau kita tidak bisa dibuktikan dengan fakta, itu bukan sebuah kebenaran menurut teori korespondensi yang ini. Tapi kan kebenaran bukan hanya milik ini, ada kebenaran-kebenaran lain yang dirumuskan. Siap. Kayak gitu sih, Pak. Aman. Oke, itu saja mungkin. Kita lanjutkan nanti ke pembahasan berikutnya. Jangan lupa ketik tombol subscribe dan loncengnya. Jika ada pertanyaan, komen di bawah. Terima kasih. Saya Syaiful Rizal. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.